semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang gimana sih cara kita bisa membangun portofolio di angka ratusan juta ya. Karena kalau misalnya aku checking dari komen-komen yang masuk di channel ini, ada banyak banget teman-teman yang bertanya seputar pertanyaan ini. Jadi contohnya dari Kasatix, kapan ya saldo saya bisa 9 digit? Terus ada juga beberapa pertanyaan yang masuk seputar gimana cara dapetin 600 jutanya, saya bingung. Dari Kak Egi Gabut, kemudian dari Kardi.com, kemudian ada juga ini, ya Mas kan punya modal besar dari Kasimangan Juta Pagi. Nah sebenarnya ada masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi intinya adalah gimana cara kita untuk bisa membangun saldo yang besar terlebih dahulu kan. Nah kalau misalnya kamu lihat saat ini kan aku memiliki portofolio yang bisa dibilang cukup lumayan ya kan. Contohnya nih salah satu portofolioku di Sidang ini ada 600 juta. Tapi nanti ini dalam beberapa saat ke depan aku bakal pindahin ke instrumen lain kan. Sekarang aku lagi melakukan riset dan juga ada yang bisa juga sebagiannya akan ada yang aku gunakan untuk membeli properti juga. Nah kemudian ada juga salah satu portofolioku di Makmur ini yang belakangan aku lagi lumayan invest karena di sini ada banyak promonya kan. Kalau misalnya kita cek ke bagian notifikasi, di sini kamu bisa lihat setiap hari aku tepatnya setiap minggu itu aku mendapatkan bonus ya. Contohnya terakhir di 17 November ini aku baru dapat 360.000 lagi kan, sama ada sedikit bonus referral. Di sini portofolioku menyentuh angka 400 juta. Jadi kalau dijumlahin ini udah 1 miliar. Masih ada lagi portofolio di tempat lain. Dan dari situ sebenarnya portofolionya udah menyentuh angka miliaran. Nah jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang cara membentuk portofolio ratusan juta ya kan. Nah di beberapa video-video sebelumnya kan aku sempat beberapa kali jelasin bahwa sebaiknya kita dalam memulai karir itu kita sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya nggak fokus ke investasinya terlebih dahulu. Tapi kita fokus dulu untuk membangun bisnis ataupun membangun income kan. Kenapa buat sebagian besar orang aku rekomen untuk bisnis terlebih dahulu itu karena investasi ini sangat bergantung dengan jumlah modal. Untuk simpelnya aja kalau misalnya kamu punya modal 10 juta, kamu jago investasi, katakan kamu dapat hingga 30% per tahun, itu udah susah banget kan. Kita investor biasanya mungkin aimnya nggak sampai setinggi itu, kecuali kamu mainnya di instrumen-instrumen yang lebih risky. Nah kalau misalnya kamu cuan 30% pun kamu baru profit sebanyak 3 juta dengan modal 10 juta. Sedangkan beda halnya kalau kamu punya asetnya udah 1 miliar, kamu profit 10% aja kamu udah dapat 100 juta. Jadi walaupun profit keuntungan presentasinya sama, orang yang punya modal 10 juta sama orang yang punya modal 10 miliar itu pasti bisa dapat profit yang berbeda. Maka dari itu sebenarnya dalam berinvestasi itu jumlah modal sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya portofolionya udah menyentuh angka miliar kan. Contohnya seperti portofolioku kan udah angkanya udah tembus miliar. Nah itu artinya kalau aku hanya memanfaatkan passive incomeku itu udah lumayan banget. Contoh paling simpelnya aja, kalau misalnya kamu udah punya aset sebanyak 1 miliar, kamu investasikan ke instrumen dengan return yang katakan paling konservatif aja, kamu per tahun bisa dapat 10%. Aku rasa mungkin cukup mudah ya untuk kamu bisa dapat 10% per. Nah itu kamu udah dapat 100 juta rupiah per tahun. Dan kamu perlu ingat bahwa uang 100 juta itu kamu bisa dapatkan tanpa kamu ngapa-ngapain, alias itu passive income. Kamu tidur aja, kamu bengong aja, uang itu yang bekerja menghasilkan uang lagi untuk uang itu akan membawa uang lagi buat uang itu akan bercucu dan menghasilkan uang. Kita matematika simpel aja, 100 juta itu kalau misalnya kita bagi 12 bulan, itu artinya kamu per bulan dapat 8 jutaan. Dan 8 jutaan menurut aku pribadi itu angka yang udah lumayan banget ya. Karena seperti yang kita ketahui, angka itu bahkan udah lebih tinggi daripada UMR tertinggi di Indonesia sekalipun. UMR Jakarta aja setahu aku itu sekitar 4,9 juta. Tapi kayaknya ada yang lebih tinggi dikit, yaitu sekitar 5 jutaan. Nah itu kamu kalau misalnya kamu dapat passive income 100 juta per tahun, itu kamu udah dapat 8 juta. Kamu udah dapat sekitar 60% lebih tinggi dari UMR tertinggi di Indonesia. Kalau kamu misalnya tinggal di daerah yang murah, katakan kamu tinggal di kota-kota yang lebih kecil, kamu mungkin bisa hidupnya lebih enak lagi. Nah itulah kenapa aku menyampaikan poinku dari awal, yaitu akan lebih baik kalau misalnya di awal kita fokus dulu untuk besarin income kita, gedein income kita fokus di mesin pencetak uang kita terlebih dahulu. Atau mungkin lebih gampangnya kita bangun supaya cash flow-nya itu lebih kencang dulu ya kan. Karena cash flow itu yang akan bisa memudahkan kita untuk menginvestasikan atau mengumpulkan lebih banyak uang. Kalau misalnya udah lebih banyak uang, lebih banyak modal, maka permainannya udah berbeda. Permainannya kita lebih ke arah risk reward. Nah, gimana cara kita mulainya untuk bisa bangun portofolio yang lumayan besar? Contoh paling gampang adalah kamu bisa lihat di sekitar kamu dan kamu coba berpikir kritis ya kan. Kamu coba untuk selalu cari tahu tentang banyak hal, kamu coba pelajari cara orang lain menghasilkan uang,
Kalau misalnya kamu lihat, oh orang ini jual barang segini, ya kamu coba pelajari, dia kira-kira dia ambilnya di mana, dia jualnya seperti apa, dia marketingnya seperti apa, dia promosinya gimana, dia gimana bisa menjualin produk sebanyak itu, dia marginnya berapa, dan dia make money-nya dari mana. Aku juga biasanya sering menganalisa seperti itu kan. Contoh aja paling simpel kan, aku pribadi sedang bekerja di luar negeri, dimana biasa aku suka melakukan tukar uang, dimana aku biasa suka tukar uang dengan orang-orang yang butuh mata uang dari negara tempat aku bekerja. Kemudian aku kadang bisa tukaran uang. Nah dari situ aja sesimpel aku lihat orang lain kan, aku lihat orang lain, oh ternyata ada orang yang mungkin uang ditukar forex, dia mainnya di forex, ada yang mungkin dia investasi di forex, dia ngumpulin atau ngakumulasiin uangnya di mata uang asing sampai banyak banget. Ada yang mungkin mainnya dia beli kemudian dia hold sebentar kemudian dia jual, ada juga yang mungkin dia beli kemudian dia cari penjual lain yang bisa jual tinggian. Nah dari situ aja aku udah menemukan lagi ruang lain untuk bisa menghasilkan uang, walaupun mungkin biasa di sana aku nggak berani karena aku nggak menghasilkan uang dari sana kan, aku lebih fokus di tempat lain untuk menghasilkan uang dan lebih fokus di investasi gitu. Contoh lainnya lagi, kalau misalnya sesimpel kamu lagi browsing, kamu misalnya lagi nonton YouTube, nah kamu juga bisa coba analisa. Itu hal yang aku pribadi lakukan. Setiap kali aku nonton YouTube, aku pasti mampir ke channel lain, aku biasa suka pelajari mereka. Aku bakal lihat, oh dia bikin kontennya gimana, oh dia make money-nya dari sini, oh dia make money-nya dari sana, oh dia mungkin affiliate marketing, oh dia mungkin jual kelas, oh dia mungkin buka jasa konsultasi, oh mungkin dia juga nge-YouTube buat memperbesar lagi bisnisnya. Pastinya dia punya bisnis di luar kemudian dipakai YouTube untuk mengamplify lagi bisnisnya. Ada juga mungkin orang-orang yang mendropship, ada juga orang-orang yang mungkin ngebangun reseller, ada yang mainnya mungkin fokusnya di jual merch, ada yang mainnya mungkin jual analisa, jual kelas, jual membership, atau jual produk-produk digital. Nah, aku pasti berusaha untuk analisa dia make money-nya dari mana. Kita sebenarnya juga perlu memiliki sense bisnis seperti itu ya. Jadi kita berusaha untuk analisa kira-kira orang make money-nya itu dari mana, dan kita coba apakah kita juga bisa make money dari sana. Walaupun mungkin most of the time nanti setelah kita coba banyak hal, pasti kita bakal tersandung berkali-kali, mungkin kita bakal gagal berkali-kali. Itu sama halnya juga dengan aku ya kan. Gak pertama kali aku coba ini langsung berhasil. Aku udah mencoba berapa banyak hal sebelumnya. Kadang mungkin juga kalau lagi iseng aku baca-baca di Quora, kemudian aku pelajari, oh ternyata ada orang yang mungkin make money-nya dari ngeblog, ada yang mungkin make money-nya dari properti, ada yang make money-nya mungkin ambil freelance di luar negeri. Nah dari situ kita harus selalu belajar ya kan, kita harus berusaha untuk selalu jeli melihat peluang. Jadi ada peluang apa, ada yang kita bisa kerjakan, kita coba kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita harus lebih proaktif, kita harus lebih cari banyak, kita harus lebih banyak tahu. Karena kalau misal kamu punya informasi, itu bisa menjadi sarana buat kamu bisa menghasilkan uang juga. Walaupun nanti mungkin kamu bakal gagal berkali-kali kan. Biasanya kita nggak mungkin gagal di yang pertama kali. Seringkali case-nya adalah kamu coba banyak hal dulu sampai nanti ketemu satu yang berhasil banget dan bisa mengubah hidup kamu kan. Jadi intinya adalah kamu harus coba jeli, kemudian kamu lihat peluang. Terus kamu juga bisa lihat kira-kira resource apa yang kamu punya saat ini. Katakan kamu adalah seseorang yang mungkin pintar dalam bidang desain, kamu punya taste yang bagus. Nah mungkin kamu bisa coba ambil kursus, kamu pelajari, kamu pertajam skill desain kamu. Atau katakan kamu punya skill bicara, ya mungkin kamu ambil kursus supaya skill bicara kamu lebih oke lagi. Terus kemudian kamu ambil job-job yang berkaitan dengan public speaking dan sebagainya. Atau misalnya kamu ambil pekerjaan yang berhubungan dengan PR, di mana kamu sering public speaking, atau misalnya sesimpel kamu bikin konten sendiri. Jadi kamu bisa melakukan seperti itu. Atau sebenarnya bisa juga dari hal-hal yang lebih simpel. Contohnya resource yang kamu punya adalah, katakan kamu punya ibu yang jago masak, ya udah simpel, kamu bisa juga mungkin kamu ajak ibu kamu buat bisnis bareng. Mungkin mama kamu yang masak, kemudian nanti kamu buka catering, kamu yang olah dari segi bisnisnya, dari segi bayar karyawannya, dari segi deliverynya dan lain-lain. Terus mama kamu fokusnya di masaknya, atau mungkin menemukan resepnya dan menemukan masakan-masakan baru. Jadi kamu bisa coba dulu untuk lihat resource apa yang kamu miliki, kemudian kamu list semua resource yang kamu punya, terus kamu kira-kira pikirin dari resource yang kamu punya, kira-kira peluang apa yang bisa kamu garap, gimana kamu bisa menghasilkan uang kan. Nah dari semua yang kita udah bahas seputar membangun keuangan atau membangun kekayaan tadi, mungkin nanti pasti teman-teman ada yang nanya lagi ya. Jadi kalau misalnya modalnya kecil beneran nggak usah investasi nih, nanti mulai investasi kalau modalnya besar doang. Nah jawabannya adalah sebenarnya kalau misalnya kamu pengen mulai investasi pun ya sebenarnya ada baiknya juga. Jadi bukan sama sekali nanti kita nggak investasi kan. Baiknya apa? Baiknya adalah kalau misalnya kamu udah mulai investasi dari awal, kamu nanti udah terbiasa dengan gimana cara pengelolaan keuangan yang benar, kemudian kamu juga udah terbiasa belajar disiplinnya, kamu juga udah bisa belajar mengolah psikologinya, gimana cara mengelola uangnya, sehingga nanti seiring berjalan waktu kan pasti ada namanya perkembangan dan pasti nanti portofolio kamu bisa semakin besar,
investasi kamu semakin banyak, aset kamu juga semakin besar, semakin menghasilkan. Nah, kalau misalnya kamu udah menggembleng pengelolaan keuangannya semenjak dini, nanti kamu suatu saat kamu nggak akan kaget ya kan? Karena seringkali faktanya adalah kalau misalnya kamu nggak punya skillnya, tiba-tiba kamu katakan dapet jackpot, contoh kamu menang loteri, atau misalnya kamu ada nggak sengaja invest di kripto, tiba-tiba kriptonya naik banget, atau misalnya kamu punya tanah di kampung, tiba-tiba tanah di kampung tersebut dibeli pemerintah, dibikin jalan, kemudian tanahnya itu naik loncat berkali-kali lipat, sampai kali berapa kali lipat, multi-bagger, aset kamu sampai 100 kali lipat. Nah, nanti apakah kamu bisa mengelolanya atau enggak? Kalau misalnya kamu nggak terbiasa dengan investasi. Yang ada nanti kalau misalnya kamu nggak terbiasa dengan investasi, tiba-tiba kamu dapat uang banyak, nanti kekayaan kamu malah bisa habis juga dalam sekejap momen karena kitanya belum siap. Karena sebenarnya apapun yang kita dapat secara instan tanpa melalui proses yang panjang, biasanya itu juga bisa hilang dalam sekejap. Jadi kalau misalnya kamu pengen mulai investasi dari awal, kamu pengen mulai bangun habits-nya, itu juga boleh. Sesuai nama cara ini, investor habit atau kebiasaan dalam berinvestasi. Aku juga bisa sampai portofolio sekarang itu karena kedisiplinanku dalam berinvestasi. Aku udah tahun-tahun melakukan hal yang sama, melakukan pengelolaan keuangan yang sehat. Nah, jadi kira-kira gitu ya, gimana cara kamu bisa membangun portofolio perusahaan kita. Nanti di video-video berikutnya aku bakal bahas lagi gimana cara kita bisa mengembangkan portofolionya dan juga mungkin mindset yang kita miliki dalam kita bisa multiply uang yang ada. Mungkin sekian aja video kepada kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.